Sebelum lanjut nonton video ini, jika kalian suka dengan channel Pegawai Jalanan, silahkan kalian support kami dengan cara subscribe dan klik tanda loncengnya. Silahkan gunakan headset Anda untuk mendapatkan kualitas suara yang jernih. Selamat menonton. Dan jangan harap saya menyatakan bersedia, apalagi menjadi poros ketiga. Tidak mungkin. Selama masih ada Pak Prabowo ketika itu. Dan itu komitmen saya dengan Pak Prabowo. Karena kan tadi Anda katakan seperti itu, Pak. Tunggu dong, kasih aku kesempatan menjawab. Silakan, Bapak. Tidak lama lagi kita akan menyambut pesta demokrasi yang akan dilaksanakan secara serentak pada tahun 2024. Pemilu atau pemilihan umum yang dilaksanakan 5 tahun sekali inilah yang dikatakan sebagai penentu ke arah mana negara ini akan dibawa. Walaupun pada kenyataannya ada yang meyakini pesta demokrasi ini seringkali atau adalah dicurangi demi keinginan suatu pihak untuk dapat naik ke tampuk kekuasaan. Pemilu yang akan dilaksanakan untuk yang ke-13 kalinya ini, partai politik sudah mengajukan dan mendaftarkan capres dan cawapres unggulannya masing-masing. Puncak dari pesta demokrasi yang akan dilaksanakan itu adalah pemilihan calon presiden dan wakilnya. Semua rakyat menaruh harapan pada setiap penyelenggaraan pemilu. Pemilu merupakan salah satu mekanisme demokrasi di Indonesia yang masih dilaksanakan hingga saat ini. Pada pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa rakyat memiliki kekuasaan atau kedaulatan yang tertinggi. Mekanisme penyerahan kedaulatan rakyat melalui wakilnya atau representatif demokrasi adalah melalui pemilu. Selama masa pemerintahan Indonesia yang berbentuk sistem demokrasi, Indonesia telah beberapa kali mengalami perubahan. Mulai dari demokrasi parlementer, demokrasi terpimpin, demokrasi Pancasila pada masa Orde Baru, dan demokrasi Pancasila pada era reformasi. Pemilu pertama kali digelar di Indonesia pada tahun 1955, walaupun rencana pemilu telah muncul sejak tahun 1946. Namun rencana tersebut gagal karena belum adanya perundang-undangan yang mengatur pemilu. Selain itu, Indonesia masih dalam keadaan mempertahankan kemerdekaannya, masih harus berjuang dengan seluruh keringat dan tenaga agar tidak kembali dijajah oleh negara lain. Hingga pada akhirnya, setelah cukup lama mempertahankan kemerdekaan, Indonesia akhirnya mampu menggelar pemilu pada tanggal 29 September tahun 1955. Pada awalnya pemilu di Indonesia bertujuan untuk memilih anggota lembaga legislatif, yaitu Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten atau Kota. Pemilihan presiden dan wakil presiden atau Pilpres semula dilakukan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR sebagai lembaga tertinggi negara. Karena kekuasaan tertinggi berada di parlemen, maka demokrasi tersebut dinamakan demokrasi parlementer atau demokrasi liberal. Hal ini ditetapkan lewat maklumat Wakil Presiden nomor 10 dan maklumat pemerintah mengenai pergantian sistem pemerintahan dari presidensial menjadi parlementer pada tanggal 3 November tahun 1945. Karakteristik yang dianut pada demokrasi parlementer yaitu sistem multipartai, pengawasan ketat dari parlemen karena parlemen pemegang kekuasaan politik terbesar dan kabinet pemerintahan koalisi tidak stabil. Pemilu pada tahun 1955 diikuti oleh lebih dari 30 partai politik dan lebih dari 100 daftar kumpulan dan calon perseorangan. Indonesia pada saat itu menggelar pemilu sebanyak 2 kali. Pemilu pertama dilaksanakan pada tanggal 29 September tahun 1955 untuk memilih anggota-anggota DPR. Sedangkan pemilu kedua dilaksanakan pada tanggal 25 Desember tahun 1955. Pemilu kedua digelar untuk memilih anggota konstituante. Indonesia saat itu menggunakan sistem proporsional yang menerapkan pembagian kursi berdasarkan jumlah perolehan suara. Karena pembagian kursi yang proporsional, pemilu tahun 1955 dikatakan sebagai pemilu paling demokratis dan sehat dalam sejarah Indonesia. Sistem proporsional yang membagikan jumlah kursi berdasarkan perolehan suara yang diperoleh oleh partai dinilai seimbang. Meskipun dinilai sebagai pemilu paling demokratis, namun bukan berarti tidak terjadi perseteruan. Perseteruan disebabkan oleh adanya 3 kekuatan politik, yaitu nasionalis, agamis, dan komunis. Bahkan 2 partai besar seperti Masyumi dan PKI saling berperang di surat kabar.
Surat kabar Harian Rakyat yang berafiliasi dengan PKI dan Surat Kabar Abadi yang berafiliasi dengan Masyumi sering melakukan perang artikel sejak tahun 1952. Masyumi dan PKI yang selalu berseteru berusaha menjadi partai pemenang pada tahun 1955. Pertarungan semakin memanas ketika memasuki tahun 1954, di mana pemilu akan dilaksanakan. Pada tahun 1955 semakin banyak berita yang dimuat dengan tujuan menaikkan pamor partai yang didukung dan menjatuhkan partai lawan. Perbedaan pemikiran tersebut menyebabkan perseteruan rakyat kalangan bawah yang berakhir dengan bentrokan fisik. Pada tanggal 5 Juli tahun 1959, Presiden Soekarno mengeluarkan dekret presiden yang menyatakan Undang-Undang Dasar 1945 dinyatakan sebagai dasar negara, serta menggantikan konstituante dan DPR hasil pemilu dengan DPR GR atau DPR gotong royong. Kabinet yang ada diganti dengan kabinet gotong royong dan ketua DPR, MPR, BPK dan MA diangkat sebagai pembantu Soekarno dengan jabatan menteri. Pergantian itu dilakukan karena lembaga konstituante dianggap gagal menghasilkan konstitusi baru untuk menggantikan Undang-Undang Dasar sementara. Presiden Soekarno sebagai presiden saat itu menginginkan agar ia dapat kembali ikut andil dalam urusan pemerintahan. Sehingga dalam dekret 5 Juli tahun 1959 mengubah sistem demokrasi parlementer menjadi demokrasi terpimpin. Karakteristik demokrasi ini ditandai dengan melemahnya sistem kepartaian karena kekuasaan presiden yang semakin besar dan juga peran kontrol gotong royong melemah, kewenangan daerah terbatas, kebebasan pers dibatasi, dan sejumlah media dibredel. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 22E Ayat 6 yang mengatakan bahwa DPR dan Dewan Konstituante dipilih setiap 5 tahun sekali juga tidak diselenggarakan karena DPR ditetapkan oleh Presiden. Lewat ketetapan MPRS nomor 3 tahun 1963, Soekarno ditetapkan sebagai Presiden seumur hidup. Demokrasi terpimpin berjalan sejak keluarnya Dekret 5 Juli 1959 hingga sekitar tahun 1965. Pada demokrasi terpimpin, Soekarno berusaha untuk menyatukan ketiga kekuatan politik, yaitu nasionalis, agamis, dan juga komunis. Kekuatan politik yang sering berseteru tersebut berusaha untuk disatukan, namun pada akhirnya upaya tersebut kandas. Demokrasi terpimpin berakhir setelah peristiwa G30S yang gagal. Pada tahun 1969, MPRS memberhentikan Soekarno sebagai presiden dan menggantikannya dengan Soeharto. Indonesia pun memasuki era baru yang disebut sebagai demokrasi Pancasila era Orde Baru. Demokrasi Pancasila bermaksud untuk mengoreksi sistem politik selama masa demokrasi terpimpin yang dianggap bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Pemilihan umum pada era Orde Baru digelar pada tahun 1971. Pemilu ini mundur dari jadwal seharusnya karena alasan keamanan. Pemilu ini dilakukan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD. Pemilu ini digelar usai Soeharto ditetapkan sebagai presiden sesuai hasil sidang MPRS. Pemilu tahun 1971 diikuti 10 partai politik dan 1 ormas, yaitu NU, Parmusi, PSII, Perti, Partai Kristen Indonesia, Partai Katolik, Partai Murba, IPKI, PNI, dan Golkar. Hasil pemilu pada tanggal 5 Juli tahun 1971 itu menyatakan Golkar sebagai pemenang suara mayoritas diikuti NU, PNI, dan juga Parmusi. Walaupun pada saat itu Golkar merupakan salah satu partai baru selain Parmusi, tetapi Golkar berhasil menarik simpati masyarakat di saat melemahnya PNI karena dituduh sebagai pendukung komunis. Selain itu, partai besar pada tahun 1955 seperti PKI, Masyumi, dan PSI yang dibubarkan memberi peluang Partai Golkar sebagai harapan baru. Karena perolehan suara yang begitu tinggi dari Partai Golkar, terdapat pihak yang mengatakan bahwa pemilu direkayasa dengan cara-cara yang justru anti-demokrasi. Berbagai aturan dan tata cara dituduhkan dimanipulasi untuk memenangkan Golkar sebagai mesin politik rezim Orde Baru. Bahkan keadaan saat itu dikatakan sebagai pseudo-demokrasi atau demokrasi semu yang mengelabui rakyat. Pemilihan umum 2 Mei 1977 di seluruh daerah pemilihan Indonesia telah berjalan dengan tertib, langsung, umum, bebas, dan rahasia. Pemilu berikutnya digelar pada tahun 1977. Pemilu 1977 pada masa Orde Baru digelar untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
Pemilu pada tahun 1977 tetap diikuti oleh partai-partai pada pemilu sebelumnya. Jumlah partai politik dan juga kebebasan pers saat itu dibatasi karena peran militer sangat kuat dan konsep dwi fungsi ABRI. 10 partai yang mengikuti pemilu pada tahun 1971 difusikan atau digabungkan menjadi 3 partai saja. 3 partai yang mengikuti pemilu pada saat itu adalah P3, PDI, dan Golkar. Selama pemilu, Golkar sebagai mayoritas tunggal terus-menerus menjadi partai dengan suara terbanyak. Ketika rezim Soeharto tumbang pada tahun 1998, kekosongan pemerintah membuat pemilu dipercepat. Perubahan demokrasi Pancasila era Orde Baru pun berganti menjadi demokrasi Pancasila era reformasi. Pemilu digelar pada tahun 1999, lebih cepat dari jadwal sebelumnya, yang seharusnya digelar pada tahun 2002. Pemilu tahun 1999 diselenggarakan pada tanggal 7 Juni tahun 1999. Demokrasi pada era reformasi sangat berakar pada kekuatan multipartai yang berusaha mengembalikan perimbangan kekuatan antara lembaga negara, yaitu eksekutif, legislatif, dan juga yudikatif. Pada masa ini, peran partai politik kembali menonjol, sehingga iklim demokrasi memperoleh nafas baru. Walaupun tidak berselang lama dari kerusuhan, namun pemilu pada tahun 1999 terlaksana secara damai tanpa ada kekacauan. Pemilu secara serentak yang digelar di seluruh Indonesia diikuti oleh 48 partai politik. Cara pembagian kursi hasil pemilihan kali ini tetap memakai sistem proporsional. Dalam sistem ini, sebuah partai memperoleh kursi seimbang dengan suara yang diperolehnya dari daerah pemilihan. Pemilu tahun 1999 menggunakan proporsional yang masih tertutup, di mana pemilih tidak mengetahui kandidat di setiap daerah. Perbedaan pemilu dengan tahun sebelumnya adalah cara penetapan calon terpilih, yakni dengan menentukan peringkat perolehan suara suatu partai berdasarkan daerah pemilihan. Apabila sejak pemilu tahun 1977, calon nomor urut pertama dalam daftar calon partai otomatis terpilih apabila partai itu mendapat kursi. Kini calon terpilih ditetapkan berdasarkan suara terbesar atau terbanyak dari daerah tempat seseorang dicalonkan. Dari 48 partai tersebut, hanya 21 partai yang mendapatkan kursi di DPR, dan PDIP keluar sebagai pemenang dengan perolehan suara terbanyak. Saat pemilu tahun 2004 digelar, sistem proporsional terbuka mulai diterapkan walaupun belum sepenuhnya. Pemilu yang diikuti oleh 24 partai politik adalah pemilu pertama di mana rakyat memilih presiden dan wakil presiden secara langsung. Pemilu digelar pada tanggal 5 April tahun 2004 untuk putaran pertama dan tanggal 20 September tahun 2004 untuk putaran yang kedua. Pelaksanaan pemilu tahun 2004 dilakukan bertahap dengan 24 partai politik sebagai peserta. Pemilu saat itu memberlakukan sistem ambang batas perolehan kursi atau electoral threshold sebesar 3% perolehan suara pemilu 1999. Setelah melakukan pemilu 2 putaran, Partai Demokrat berhasil memenangkan perolehan suara. Penerapan sistem proporsional tertutup kemudian menuai kritik dan dilakukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi pada tahun 2008. Setelah uji materi, pemilu pada tahun 2009 terjadi beberapa perubahan terkait ambang batas pencalonan presiden dan parlemen. Ketentuan dalam Pilpres ditentukan bahwa pasangan calon terpilih adalah pasangan yang memperoleh suara lebih dari 50% dari jumlah suara dengan sedikitnya 20% suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari 50% jumlah provinsi di Indonesia. Sementara ambang batas parlemen atau parliamentary threshold menjadi 2,5%. Pemilu tahun 2009 merupakan pemilu pertama di Indonesia yang dilakukan secara langsung dan serentak. Pemilu DPR, DPD, dan DPRD digelar pada tanggal 9 April tahun 2009, dilanjutkan dengan pemilu presiden pada tanggal 8 Juli tahun 2009. Pemilu ini diikuti 38 partai, hasilnya hanya 9 partai yang lolos ambang batas parlemen atau parliamentary threshold, yaitu Demokrat, Golkar, PDIP, PKS, PAN, P3, PKB, Gerindra, dan juga Hanura. Setelah 5 tahun berlalu, pemilu DPR, DPD, dan DPRD kembali digelar pada tanggal 9 April tahun 2014 di dalam negeri dan 30 Maret sampai 6 April tahun 2014 untuk di luar negeri. Sementara pemilu presiden dilaksanakan 1 putaran pada tanggal 9 Juli tahun 2014. Pemilu tahun 2014 diikuti peserta sebanyak 15 partai politik. 3 diantaranya dari partai lokal Aceh, 12 partai nasional yakni PDIP, Golkar, Demokrat, PKB, P3, PAN, PKS, Gerindra, Hanura,
Nasdem, PBB, dan PKPI. Dari 12 partai itu, hanya 10 partai yang memenuhi parliamentary threshold sebesar 3,5% perolehan suara, yaitu PDI Perjuangan, Golkar, Gerindra, Demokrat, PKB, PAN, PKS, Nasdem, P3, dan Hanura. Pada pemilu tahun 2014 memicu dua kubu yang saling berseteru. Istilah cebong dan kampret keluar setelah pemilu tahun 2014, di mana kedua sebutan itu digunakan untuk mengilustrasikan pendukung dari pemerintah dan oposisi. Perseteruan tersebut bahkan mengakibatkan memanasnya pemilu pada tahun 2019. Kegembiraan dalam pesta demokrasi pada tahun 2019 diwarnai fenomena kesedihan dan duka yang menyayat hati. Pelaksanaan demokrasi pada tahun 2019 bahkan menelan korban jiwa. Ratusan petugas kelompok panitia pemungutan suara atau KPPS meninggal dunia karena berbagai faktor. Salah satunya diduga akibat kelelahan. Petugas Panwaslu dan Polri juga tidak sedikit yang meninggal dunia. Pemilu tahun 2019 yang digelar serentak dengan pemilihan presiden pada tanggal 17 April diikuti oleh 14 partai politik nasional dan 4 partai politik lokal Aceh. Sebanyak 9 partai dinyatakan lolos ke Senayan, yaitu PDIP, Gerindra, Golkar, PKB, Nasdem, PKS, Demokrat, PAN, dan P3. Itulah sejarah perjalanan pemilu yang pernah dilaksanakan di Indonesia sejak tahun 1955. Perubahan sistem demokrasi di Indonesia juga turut berubah seiring perubahan kepemimpinan. Mulai dari demokrasi parlementer, di mana kekuasaan tertinggi berada pada parlemen, beralih pada demokrasi terpimpin, kemudian demokrasi Pancasila era Orde Baru, dan Pancasila era Reformasi. Pemilu selanjutnya yang akan digelar adalah pada tahun 2024. Akankah menjadi pemilu seperti tahun 2014 dan 2019, di mana setiap pendukung saling berseteru terhadap lawannya? Atau malah sebaliknya, menjadi pemilu yang tenang, karena rakyat sudah semakin dewasa dalam berdemokrasi? Bahkan Prabowo Subianto yang dulu menjadi rival Presiden Jokowi pada Pilpres tahun 2014 dan 2019 bersedia bergabung dalam pemerintahan. Tentunya apapun yang dicontohkan para pemimpin kita akan jelas berpengaruh terhadap psikologis rakyatnya. Pemilu yang cukup tenang terjadi pada pemilu pada tahun 1971. Tenangnya suasana pemilu disebabkan oleh surat keputusan Panglima Komkamtib tentang pemeliharaan keamanan dan ketertiban sesudah pemungutan suara, di mana masyarakat dilarang untuk mengadakan pawai-pawai dan arak-arakan baik jalan kaki ataupun berkendara. Jika masyarakat melanggar, maka akan diambil tindakan tegas berdasarkan hukum yang berlaku. Untuk pemilu tahun 2024, jika terjadi ketenangan, itu adalah tanda bahwa rakyat kita sudah dewasa dalam berdemokrasi. Karena siapapun pilihan kita dan siapapun yang terpilih menjadi presiden, itulah presiden kita bersama. Gunakanlah hak pilih kita, selebihnya kita kembali beraktivitas sesuai dengan posisi kita masing-masing di masyarakat. Jika kalian suka dengan video ini, silakan berikan jempol ke atas. Dan jika kalian menganggap video ini bermanfaat, maka bagikanlah untuk teman-teman Anda yang lain. Terima kasih sudah menonton.